Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai membahas ya tugas kedua dan ketiga ini yang dikerjakan oleh Ibu Ayu. Masya Allah, kalau saya lihat tadi semuanya hampir di semua aspek perkembangan semuanya baik ya. Secara umum baik. Kita bisa lihat di sini motorik, eh, apa namanya kognitif ya, lalu bahasa. Bahasa dan sosioemosional. Nah, meskipun ada, catatan-catatan khusus ya di tugas 3A dan 3B-nya. Cuma begini, cara kita memahaminya, checklist yang ada ya, ini menunjukkan perkembangan normal anak-anak ya, di mayoritas rentang usia, gitu. Jadi kalau saat ini 5 tahun, berarti mayoritas anak-anak ciri normalnya adalah seperti yang sudah kita checklist dalam PDF ini, gitu. Jadi, kalau mayoritasnya baik, maka secara umum, ya, keseluruhan perkembangan anak sebenarnya sehat, sangat baik, gitu. Kalau ada kendala-kendala lainnya, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Karena sekali lagi, dalam setiap perkembangan anak kita itu mesti ada kendala. Kendala itu bukanlah sebuah keburukan, ya. Ini dulu yang mungkin perlu kita pahami. Kendala perkembangan bukanlah sebuah keburukan, hanya itu hanya sebuah indikasi bahwa ya anak masih butuh belajar dan memang anak belajar, ya. Apalagi di usia 5 tahun ini gitu, masih jauh proses belajar mereka menjadi manusia yang dari setiap aspek perkembangannya ya matang perkembangannya. Nah, itu ya, berarti cara memahaminya ya, gitu. Setiap kendala perkembangan adalah memang sesuatu yang ada karena proses belajar, bukan karena buruk ya atau tidak mampunya anak-anak kita, bukan. Dan yang belajar di sini tidak hanya anak, tapi juga orang tua jelas karena orang tua yang memberikan pengaruh terbesar ya eh, kepada dalam pendidikan anak-anak gitu. Nah, saya senang sekali Bu Ayu bisa menjelaskan setiap hal-hal positif ya dari setiap aspeknya itu dengan sangat bagus ya, motorik kasar sangat bagus, masalah kaki itu nggak perlu dikhawatirkan, apalagi juga sudah ada pendapat dokter ya, karena memang secara fisik anak kita juga memang masih bertumbuh ya, artinya bisa dilatih jadi nggak perlu khawatir. Kemudian dari sisi kognitif juga saya lihat Ibu bisa menjelaskan ya dengan sangat baik, Masya Allah. Ini udah rajin belajar tentang parenting nih kayaknya ya, Masya Allah. Kemampuan mengamati anak sudah sangat bagus sekali kalau menurut saya. Dari bicara dan bahasa juga bagus, anak aktif bertanya dan ini sosio emosional masih kosong ya, nggak tahu kenapa ya. Saya yakin ada sebetulnya hal-hal yang positif kalau kita lihat di checklistnya tadi gitu ya. Sebenarnya ada hal-hal positif yang bisa kita ambil atau kita amati dan kemudian kita catatkan di sini. Saya yakin itu pasti ada. Jadi nggak apa-apa, silakan Ibu Ayu bisa kembali menganalisis gitu ya, kembali mengingat lagi. Nah, kalau di bagian apa yang kurang dari masing-masing aspeknya, saya lihat Ibu juga mampu mengamati dengan sangat baik, motorik kasar baik, tapi ternyata salah satu kendala ya mungkin motorik halus dan mungkin kekuatan lengan secara keseluruhan gitu. Nggak apa-apa, kuncinya sekali lagi dilatih aja, di usia ini masih ada banyak waktu. Kemampuan menulis itu matangnya di usia 8-9 tahun. Itu, di pada mayoritas anak-anak. Nanti kalau Ibu lihat checklist perkembangan motorik di usia 8-9 tahun nanti akan ketemu ya, bahwa salah satu indikatornya adalah kemampuan menulis yang sudah baik, gitu. Nah, tapi kuncinya adalah dilatih terus, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Kuncinya adalah terus dilatih. Setiap hari ada kegiatan menulis. Meskipun singkat, nggak apa-apa. Meskipun dibagi menjadi beberapa kali sesi dalam sehari, itu nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk kekuatan tangan secara keseluruhan, itu dengan aktivitas misalnya melempar bola, berenang kalau nanti memungkinkan ya. Ada kolam renang yang memungkinkan gitu. Tapi kalau dalam pandemi ini sepertinya tidak rekomendasikan. Yang paling mudah itu berenang dan bersepeda
Itu. Kok berenang sih? Melempar bola dan bersepeda. Nah, jadi silakan beli bola yang bisa digenggam anak, sesekali ajak anak main lempar bola, ya, bola yang ringan saja, bola karet, gitu. Itu bagus untuk melatih kekuatan lengan secara keseluruhan, gitu. Ya, secara umum saya melihat Ibu dapat mengamati dengan sangat bagus. Kemudian di aspek kognitif, soal membaca ini nggak apa-apa, ya. Saya lihat kalau dari keseluruhan penjelasan Ibu, sebenarnya mungkin anak hanya kurang distimulasi di aktivitas membaca, mengenal huruf, kosakata, gitu. Sebenarnya kelihatannya hanya kurang di situ saja. Kenapa? Karena anak secara umum ya, kecerdasan linguistiknya bagus. Bisa dilihat dari dia yang supel dalam bicara. Kita bisa lihat sini perkembangan bahasanya itu sangat bagus ya. Senang ngobrol dengan orang, mendominasi percakapan, suka menarik perhatian orang, suka bercerita dan yang lainnya gitu. Ini artinya anak itu punya kekuatan kecerdasan linguistik. Itu. Nah, kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa itu bisa dalam bentuk bahasa lisan dan bahasa tulisan. Umumnya sih anak-anak kita sebenarnya bagus di dua-duanya, lisan dan tulisan. Nah, hanya saja tulisan ini memang perlu dilatih. Ya, tulisan ini nanti kaitannya dengan membaca dan menulis. Nah, artinya sebetulnya anak Ibu Ayu hanya perlu distimulasi saja, terus dilatih, diperbanyak, difokuskan ya kegiatan membaca, mengenal kata, kosakata. Kalau sekarang masih belum bisa, ya nggak apa-apa, karena memang masih proses belajar. Terus saja dilatih, insya Allah nanti akan semakin matang ya, bagian otak yang membantu anak untuk memahami sebuah bacaan, gitu. Dan untuk di aspek sosioemosional, seperti yang mungkin sudah kita pelajari materi, sosioemosional itu sangat dipengaruhi, sumber belajar anak itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia melihat orang di sekitarnya, khususnya orang tua. Jadi saya lihat di sini Ibu sudah memahami bahwa peran Ibu sangat besar sekali di sini. Jadi silahkan ya mulai melatih diri, memperbanyak bahan bacaan tentang mengelola stres, mengelola emosi, cara komunikasi, dan semacamnya. Itu silahkan mulai diperbanyak Ibu sendiri juga. Saran saya, pendekatan paling sederhana itu membaca dan menulis. Silahkan Ibu latih dulu, Ibu rutin membaca buku dan menulis catatan. Sebenarnya dari kemarin yang kita latihkan ini adalah latihan menulis loh. Sebetulnya, ya hanya saja secara digital. Nah, boleh boleh secara digital maupun nulis di buku juga nggak apa-apa, silahkan. Kedua-duanya dilakukan juga bagus, saya pun juga menerapkan kedua-duanya, di buku catatan iya, di smartphone, di laptop juga iya. Yang penting kita menulis, karena menulis itu sangat terapeutik sekali, dan sangat melatih kemampuan berpikir kita. Banyak banget lah intinya ya, secara umum manfaat menulis itu, dan saya lihat Ibu punya kemampuan menulis yang sangat bagus. Ya, gitu. Jadi Masya Allah, dari ini, dari analisis kita di tugas 2 dan 3 ini, kita sudah punya gambaran ya, kita semakin mampu melihat anak ya, dari sudut pandang yang lebih lengkap. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan menjadi modal kita dalam merancang action plan ya, yang mana itu nanti adalah tugas di materi keempat dan kelima, gitu. Oke, jadi terima kasih Bu Ayu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.